Halo, balik lagi sama aku Nia Si Hombing di YouTube channel aku. Kali ini teman-teman aku mau ngasih tutorial bagaimana sih cara ngebersihin wajah kayak gini dari sisa-sisa makeup yang tebel kayak gini. Nah, sekaligus aku mau ngasih tutorial maskeran wajah. Nah, di sini aku pakai brand salon sebenarnya, tapi ini nggak endorse ya guys. Nih, rangkaiannya lengkap. Ini ada peeling, kemudian ada milk cleanser, kemudian ada massage cream sama face mask powder. Ya, aku akan kasih rangkaian cara pakai ini. Sebenarnya ini aku terinspirasi dari salon yang biasa aku samperin gitu. Sekali sebulan aku pasti maskeran wajah. Cuman karena belakangan ini karena sulit banget keluar rumah, apalagi pandemi kayak gini ya. Jadi aku berpikir untuk ngelakuin sendiri di rumah. Menurut aku itu lebih efisien. Kita nggak buang-buang waktu, nggak capek di jalan macet, dan nggak takut juga kena misalkan banyak penyakit lah di luar sana kayak gitu. Dan lebih ekonomis karena kita bisa menghemat biaya kayak gitu. Nah, ini kebetulan aku baru beli nih, masih ada segel-segelnya. Tapi dulu aku udah pakai ini beberapa kali. Pernah juga aku beli tapi yang kemasan kecil kayak gitu. Nah, sekarang aku putuskan untuk selalu maskeran di rumah aja, jadi aku udah jarang pergi ke salon. Nah, teman-teman bisa beli. Menurut aku produk yang ini, La Tulip ini, itu aman sih buat seluruh jenis kulit ya, menurut aku. Karena kulit aku ini kombinasi ya, ada berminyaknya, ada juga keringnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kulitnya kering ataupun berminyak, menurut aku ini cocok untuk kulit-kulit teman-teman yang tinggal di daerah tropis kayak Indonesia. Nah, untuk pertama-tama aku mau copot dulu softline aku. Ini aku pakai X tuh kalau teman-teman mau tanya. Nggak ditanya ya, tapi mau ngasih tahu aja, siapa tahu ada yang mau nanya. Pertama kita lepas dulu kan. Nih caranya aku ngecopotin softline tuh, tinggal dicubit aja, masukin ke wadahnya. Dan pastikan tangan kamu itu udah bersih ya, dicuci dulu, jangan kotor. Karena ini kita langsung pegang matanya gitu. Nah, biasanya softline aku ini aku cuci sekali seminggu, aku cuci airnya, aku ganti kayak gitu. Ya namanya kan kita buat mata ya. Mata itu jendela hati, jadilah. Nah, kemudian aku copot dulu sih bulu mata. Nih, bulu matanya dicopot. Sebentar aku rapiin dulu, nanti takutnya bisa terbang nih bulu mata. Ini, aduh, ininya hilang lagi. Gak apa-apa lah, nanti aja carinya. Oke, ambil kapas. Ini kapas, tisu kapas wajah ya. Terus pakai baby oil. Kenapa baby oil? Karena kayak liquid, kayak lipstick kayak gini. Ini bukan lipstick juga ya, ini lip cream gitu kan, liquid gitu tuh susah banget dibersihin kalau pakai susu pembersih atau air pembersih kayak gitu. Menurut aku susah banget karena nggak copot. Nah, tapi kalau pakai minyak itu pasti copot. Dan lagi kalau kita bersihin pakai minyak, kan kita gesek-gesek tuh bibir kita, itu nggak bikin bibir kita jadi jadi kering kayak gitu. Justru karena dia bahannya minyak, jadi dia lembab gitu. Gitu guys. Ini sekalian kayak untuk melembabkan bibir gitu loh. Tuh, copot kan semuanya? Tuh, bersih. Kemudian kita ambil lagi tisunya, tisu yang bersih. Nih. Nah, aku juga biasa pakai minyak juga untuk area mata. Tapi ini harus hati-hati ya, hati-hati banget, jangan sampai masuk ke dalam bola mata kita kayak gitu. Takutnya perih guys. Ini untuk membersihkan sisa maskara, eyeliner, sama produk-produk eyeshadownya.
Ini sih DIY-nya ya. Kalau teman-teman mau kan ada juga misal water yang ada minyaknya itu, cuman mahal ya menurut aku sih. Ini lebih murah aja. Dan ini juga biasa dipakai sama mua-mua. For your information guys, kalau teman-teman ada yang butuh makeup wedding, party, aku bisa ya. Aku soalnya jasa mua juga. Jadi teman-teman yang butuh bisa kontak aku di Instagram aku, nia.sihombing. Harga di aku tuh murah banget ya. Kalau untuk wedding, kalau misalkan hairdo atau hijabdo itu udah sama apa namanya, udah sama baju pengantin. Terus hijabdo, kalau memang hijabdo atau hairdo, kemudian kalau ada melati, paket lah semua ya, paket. Di aku itu kurang dari 2 juta guys. Itu udah sama baju ya. 1,8 ya. Kalau untuk party kayak apa ya, wisuda, aku udah hairdo atau hijabdo sama make up itu harganya 250. Itu untuk harga Jakarta ya. Terus kalau party misalkan dia menggunakan apa namanya, hijabdo atau hairdo, itu sama aku 250 sampai ke 300. Kalau misalkan mintanya yang agak ribet ya, maunya rambutnya diginiin, digituin, terus pengerjaannya yang kayak lama gitu, itu mungkin nambah gocap kali ya. Pokoknya di aku tuh paling 250 sampai 300 gitu. Tapi kalau untuk wedding itu 1,8. Kalau untuk kayak tunangan, martupol, misalkan orang Batak bilang martupol, atau enggak makeup tunangan, itu di aku 500 ke 600 ya. Itu udah aku kasih baju. Tapi hanya untuk baju ceweknya aja ya, karena aku nggak sediain yang baju untuk cowok. Nah, untuk makeup wedding guys, aku tuh sediain untuk perawatan ini ya, perawatan salon sebelum akad atau sebelum nikah. Itu kayak facial, cream bath, kemudian totok wajah, itu free ya. Kalau misalkan teman-teman pengen makeup di aku, itu aku kasih bonus free. Sama kutek gel di aku free. Aku daerah Jakarta Timur ya guys, Jatinegara. Nah, ini udah lumayan bersih ya, pakai minyak. Kemudian masuk lagi ke susu. Nah, di sini sudah susunya aku pakai dari Latulip. Nih, milk cleanser. Dari mana sih kameranya? Ini guys, milk cleanser. Kalau teman-teman nanti beli ini di Pasar Baru, kalau mau beli murah di Pasar Baru. Susu pembersihnya tuh gila ya, bener-bener diangkat banget loh sama dia. Ini karena aku ngelakuin sendiri, jadi aku nggak ngelakuin totok wajah ya guys, karena kayak gimana gitu totok wajah sendiri tuh kayak susah sih. Kecuali kalau pakai alat yang untuk kayak roller gitu bisa. Cuman aku nggak ada sih, pernah beli tapi nggak tahu, biasalah hilang. Nah, sekali lagi ya, biar aku ngerasa bener-bener bersih. Karena tadi aku bikin makeup itu agak lumayan tebel ya, jadi aku harus
ekstra bersihinnya supaya nggak jadi jerawat. Tipikal wajah aku itu sensitif juga, kemudian kering dan ada minyaknya juga, jadi kombinasi. Daerah T itu berminyak, sisanya itu kering. Jadi aku juga bisa berjerawat kayak gitu. Nah ini bekas-bekas jerawat, dan bare face-nya aku tuh parah sih. Soalnya aku dulu sempat males banget gitu untuk bersih-bersih muka. Bukan bersih-bersih sih, tapi kayak perawatan gitu loh. Apalagi ditambah ketika pandemi kayak gini ya, udah malas kemana-mana, mager. Udahlah di rumah aja gitu. Akhirnya kepikiran deh, udah deh, daripada kayak gini terus, mending aku perawatan sendiri deh di rumah, daripada udah males keluar juga terus nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngerawat badan gitu, wajah. Udah aku beli aja serangkaian buat aku ngelakuin di rumah kayak gitu. Ini sisa-sisa lem, soalnya glitternya itu aku lem pakai, ini tadi kurang bersih, aku nggak apa-apa. Glitternya aku lem pakai lem bulu mata biar nempel. Yang itu agak susah sih, nggak masalah. Yang penting kita bersih dulu sekitar-sekitarnya, kayak kulitnya. Ini udah bersih. Ini sebenarnya tadi aku itu pakai pijat-pijat ala-ala buat konten. Nah, and then kita masuk lagi ke apa nih sekarang nih. Nah, ini ada facial soap. Ini aku skip aja. Aku cuci nanti di kamar mandi kayak gitu. Soalnya aku nggak bisa bawa ke kamar mandi. Ini aku cuci dulu kamar mandi, oke? Nah ini aku udah selesai cuci muka pakai sabunnya. Sekarang masuk ke peeling. Ini peelingnya. Nah ini peeling atau scrub ya. Kalau buat teman-teman yang nggak ngerti, ini scrub. Nah aku ambil aja langsung dari sini. Aku saranin kalau buat teman-teman yang mau peeling atau scrub muka itu lakukan sekali sebulan, itu paling ini ya, paling cepet ya. Karena takutnya kalau mukanya sering di scrub itu takutnya pori-porinya akan kebuka dan lebar-lebar. Nah, buat teman-teman yang pengen pori-porinya mengecil, apalagi setelah di peeling kayak gini, itu dikompres pakai es batu ya, supaya mengecilkan pori-pori. Nah, peeling ini gunanya untuk mengangkat sel-sel kotoran, sel-sel kulit mati yang ada di kulit wajah kita. Kemudian untuk membuka pori-pori. Kenapa dibuka pori-porinya? Karena nanti setelah step ini kita mau masker, ya kan? Supaya maskernya itu masuk dan meresap di kulit wajah kita kayak gitu. Rambut-rambut. Ini pertama-tama lakukan dulu pemijatan ya. Pelan-pelan aja, lembut aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah, kalau misalkan kulit kamu itu pakai krim dokter, aku saranin sih peelingnya itu pelan-pelan aja ya. Karena kalau misalkan sudah pakai krim-krim kayak gitu, biasanya kulitnya kan agak sedikit lebih tipis ya. Takutnya nanti malah lecet kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya daerah-daerah yang sering banyak banget kulit mati tuh, daerah-daerah sini, terus sini. Kemudian smile-line kayak gini. Terus kayak bekas-bekas jerawat itu kan kayak kulit mati juga ya, yang bikin dia itu jadi berwarna gelap. Itu juga kita scrub supaya menyamarkan ya warnanya.
Scrub ini kalau aku sih paling lama 15 menit ya, 10-15 menit, jangan terlalu lama, takutnya nanti kulitnya juga justru malah menipis kalau kita terlalu lama scrub atau terlalu kenceng ya. Nah, kalau udah kerasa agak apa ya, sedikit bersih atau sudah waktunya, aku akan cuci muka nih habis ini. Aku pengen cuci mukanya sih di kamar mandi aja biar lebih bersih gitu. Oke, tunggu sebentar ya, aku mau cuci muka dulu. Nah, ini aku udah selesai cuci muka. Sekarang step berikutnya aku pakai face mask powder. Ini untuk maskernya. Nah, maskernya kan powder tuh, terus aku cairinnya tuh pakai air mawar gitu, yang murah meriah aja, tapi itu berfungsi banget ya. Daripada kamu cairinnya pakai air, mending pakai air mawar. Air mawar itu satu tempat itu 6.000 kok, banyak dijual. Nah, ini aku udah cairin, jadi bentuknya kayak gini. Tinggal diolesin aja deh ke muka. Kayak gini. Ini buat cewek, buat cowok juga bisa ya. Karena biasanya aku juga maskerin suami aku pakai masker ini. Nah, ini gunanya setelah tadi kita peeling, itu kan pori-porinya udah kebuka tuh. Nah, ketika kita pasangin masker, jadi maskernya tuh lebih terserap lagi gitu ke pori-pori, jadi lebih menyerap. Nah, setelah nanti maskeran, supaya pori-porinya ketutup lagi, kita bisa pakai es batu ya, tinggal dikompres aja gitu ke muka. Untuk lamanya sekitar 10 menit aja, udah cukup. Nah, setelah maskernya mengering, disarankan nggak usah banyak bicara karena nanti kerutan di wajah itu justru kecetak guys gitu. Yang ada muka kita mengkerut. Nah, ini karena masih basah aku bisa ngobrol, nanti setelah kering aku udah nggak bisa ngobrol lagi gitu guys. Ini karena masih ada, aku habisin dulu. Maskernya ditunggu 5-10 menit aja karena ini maskernya cepat keringnya, sampai dia kering aja kena rambut. Oke, udah habis. Sekarang aku nunggu maskernya kering. Oke, 5-10 menit. Nah, ini aku udah selesai cuci muka aku, bersih, rasanya keset banget. Nah, abis ini aku step terakhir aku pakai skin tonic. Ini tonik wajah. Pakai tisu muka atau kapas. Ini gunanya apa? Ini untuk menyegarkan kulit, karena tadi kita udah bikin kulit kita stres dengan peeling-peeling. Itu pasti kulitnya akan agak terbuka gitu pori-porinya. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan es batu yang tadi aku bilang. Tapi agar kulitnya lebih ini lagi, ngecil lagi pori-porinya, kamu bisa pakai es batu.
dioles-oles aja gitu ke permukaan kulit wajah. Mohon maaf ada gangguan halilintar. Nah, di tap-tap aja. Setelah selesai, kita pakai skin tonic. Aku biasanya pakai ini air mawar yang tadi untuk penyegar lagi. Semprotin supaya wajahnya agak segar. Terus aku keringin dulu pakai kipas portable kayak gini. Nah, ini aku udah nggak pakai es batu lagi karena aku udah pakai skin tonic sama minyak mawar. Buat aku itu udah lebih dari cukup ya. Tapi kalau teman-teman memang pori-porinya memang dasar gede-gede, bisa dibantu pakai es batu. Ini udah mau selesai. Nah, untuk terakhir, karena tadi kondisi wajah kita itu kan sudah di scrub, sudah di peeling, otomatis minyak wajah itu udah pasti berkurang. Nah, biasanya orang kalau sudah peeling di klinik atau di salon, biasanya kan wajahnya tuh kering ya, atau beruntusan kayak gitu. Apalagi kalau untuk wajah-wajah yang memang dia kondisi kulitnya kering ya, jenis kulitnya. Nah, aku biasa ngantisipasinya itu pakai minyak kelapa. Nah, ini minyak kelapa yang disuling 3 kali suling. Nah, ini jernih banget. Ini produk yang biasa aku pakai setelah perawatan wajah, supaya wajah kita itu kembali lembab dan tidak kering kayak gitu. Biasanya kan beruntusan ya habis kita masker atau peeling kayak gitu. Nah, ini rahasia dari perawatan kulit wajah aku. Aku taruh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus diolesin jadi wajah tuh. Jadi kulit wajah kita itu juga sehat, terawat, dan dia nggak kering setelah kita ngelakuin peeling gitu. Nah, apalagi buat teman-teman yang kulitnya kering ya. Nah, buat teman-teman yang memang kulitnya berminyak, aku sih nggak saranin. Tapi sebenarnya tidak berefek sih menurut aku, karena kulit aku juga kan kombinasi antara berminyak dan kering dan tidak pernah terjadi masalah. Biasanya kalau aku breakout atau jerawatan itu karena aku lagi dapet gitu atau lagi haid, jadi nggak ada hubungannya dengan minyak. Karena normalnya kulit kita itu memang mengeluarkan minyak ya, setiap pagi mengeluarkan minyak. Kenapa? Karena minyak wajah itu mengurangi kerutan, kemudian menghidrasi kulit kita supaya tidak kering kayak gitu. Itu minyak alami dari kulit kita yang diciptakan Tuhan. Nah, kadangkala minyak itu nggak ada atau habis. Itu biasanya dari faktor umur. Kalau misalkan umurnya sudah 30 ke atas, biasanya produksi minyak itu udah berkurang. Makanya kulit kita tuh rentan sama yang namanya kerut-kerutan. Kerutan itu kan karena kulit kita tuh kering, akhirnya kendur, terjadilah kerut-kerutan halus kayak gitu. Dan supaya untuk menghindari itu, kalau sudah berumur 30, pakailah minyak gitu. Nah, minyak yang baik untuk kulit wajah terutama, lebih bagus tuh pakai minyak kelapa gitu. Karena aku udah sering banget pakai minyak olive oil juga itu kurang ya, justru bikin breakout dan berjerawat kayak gitu. Nah, ini minyak kelapanya udah 3 kali penyulingan sampai dia sebening ini. Kalau teman-teman mau, bisa pesan langsung di Instagram aku, Instagram pribadi, bisa kirim DM aja ke nia.sihombing, nia.sihombing, semua huruf kecil. Oke, udah selesai aku maskerannya. Gini aja guys cara aku ngerawat kulit wajah aku sehari-hari di rumah, dan ini aku lakukan sekali sebulan ya. Jangan sering-sering untuk ngelakuin peeling apalagi ya, karena itu kan kita nge-breakout kulit kita gitu loh.
Nanti kalau terlalu sering kulit kita bisa jadi tipis, kemerahan gitu. Apalagi kalau kena matahari itu bisa jadi iritasi, merah kayak gitu. Oke guys, itu aja yang bisa aku sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau berkenan bisa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.